Saya background sama sekali nggak ada di film, saya terus terang juga saya itu nonton bioskop mungkin sekali dalam atau 2 kali dalam 10 tahun mungkin, Pak. Karena biasanya kalau saya di bioskop tuh saya tidur. Saya tuh kalau tempatnya dingin, gelap-gelap terus ujungnya saya tidur, begitu enak, begitu. Berilah kekuatan, berilah keberanian, Engkau memberikan matahari di tangan kanan, rembulan di tangan, zaitun di pundak kanan, dan mata pedang pundak kiri untuk melawan kebencian dengan perbuatan, dengan kata-kata, setidaknya dengan diam. Kegiatan perfilman hari ini hendaknya menjadi bagian dari amal perbuatan yang Engkau ridhoi, bagian dari perjuangan mengemban amanat sebagai khalifah di bumi perfilman, di bumi negara kesatuan. Saya pada awalnya nggak ngerti sebenarnya, kenapa adik saya ya tiba-tiba. Tapi saya akhirnya menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan sebenarnya. Semua itu sudah direncanakan oleh Allah bahwa hari ini saya duduk di sini bertemu dengan teman-teman semua untuk saya belajar sebenarnya. Saya background sama sekali nggak ada di film, saya terus terang juga saya itu nonton bioskop mungkin sekali dalam atau 2 kali dalam 10 tahun mungkin, Pak. Karena biasanya kalau saya di bioskop tuh saya tidur. Saya tuh kalau tempatnya dingin, gelap-gelap terus ujungnya saya tidur, begitu enak begitu. Tapi nah di sini mungkin saya akan jelaskan bahwa kalau di Kemenparekraf itu ada bagian yang deputi yang sangat pas menangani film, yaitu deputi digital dan produk kreatif. Ya itu yang Pak Nel dan kemudian ada Pak Amin sebagai direkturnya. Namun demikian saya pikir saya juga bersyukur. Kami pikir kami mendukung kegiatan ini karena kami memang melihat ada satu aspek di mana ke depan film itu sebenarnya buat berbagai negara termasuk Indonesia bisa sebagai salah satu sarana untuk mendatangkan wisatawan. Saya melihatnya dari aspek itu sebenarnya, bahwa kita tahu khususnya kalau kita lihat Korea bagaimana kreatif mereka membuat film. Bagaimana akhirnya semua negara ini kayaknya pengen nyobain makanan Korea. Kemudian pengen ke Korea karena filmnya. Nah itu saya melihat bahwa ke depan mungkin ada, kalau saya kan produk wisata itu special interest tourism yang saya tanganin. Jadi bukan yang leisure umum. Jadi saya pikir mungkin nanti akan ada wisatawan khusus film yang ke Indonesia. Dalam artian minat khusus untuk satu memang belajar tentang film Indonesia, kedua kemudian memang mengunjungi destinasi-destinasi yang pernah jadi lokasi pembuatan film gitu. Ketiga juga mungkin membuat di sini ke depan mungkin bisa ada conference pertemuan besar tentang film atau festival film dunia yang bisa ada di Indonesia. Jadi saya ngelihatnya seperti itu dan menghargai ya bagian dari sejarah apapun itu ya di bidang kebudayaan. Ini mungkin nanti yang dari teman saya dari kebudayaan bisa bicara lebih lanjut begitu, adalah juga bagian dari meningkatkan, saya pikir gini ya, sejarah itu kan bagian dari selain untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kalau kita bisa bilang secara umum gitu ya. Saya nggak tahu apakah anak milenial sekarang biasa mendengar kalimat itu, tapi juga saya pikir menghargai sejarah itu berarti menghargai diri kita sendiri. Kita harus memang bangga dengan sejarah kita sebelumnya. Nah, mungkin pembukaan saya di situ. Jadi kami melihatnya ini dan kita berharap ke depan sebenarnya. Saya ngeliat ini sebenarnya programnya bagus nih ya. Tadi saya bicara sama Pak Dwi gitu. Kan kalau di sini kayaknya jadi eksklusif. Gitu. Bagaimana kalau menciptakan ini menjadi inklusif gitu. Ketika inklusif itu semua orang menjadi lebih bisa tahu ini ya. Jadi dari aspek mungkin ini masih di aspek budaya gitu ya, tapi nanti di aspek kreatifnya mungkin Pak Dwi bisa tambahin. Jadi itu kemudian kita bisa menjadikan ini bukan kayak tadi, bukan hanya nonton orang ngomong Pak,
Nah, kalau orang ngomong itu kan, emang enak gitu, kadang-kadang kita juga ngantuk kalau di depan situ yang bicaranya, ngomong apa sih di depan gitu ya. Jadi saya pikir ke depan mungkin ada model yang di open space begitu Pak ya, yang kemudian duduknya ini nggak perlu di dalam ruangan, itu mungkin bisa lebih kreatif kita melaksanakannya. Sehingga tadi ini bukan, saya ngelihat sebenarnya ada beberapa tempat yang terbuka ya, ruang terbuka yang lebih banyak bisa mengundang orang. Tadi jadi ini kan kalau saya ngelihat, tunggu, ini ada yang di bawah 25 nggak umurnya nih? Nggak ada ya, termasuk saya juga di atas 50 nih. Hah? Ada tuh. Jadi kan kelihatan akhirnya loh kok ini yang datang kan ini gitu. Tadi yang Bapak bilang milenial ya, sebenarnya bukan soal yang tua itu nggak bisa apa-apa, bukan. Tapi kita memang harus menjangkau lebih luas dari market gitu ya. Dan juga tadi ini yang sebenarnya anak muda yang harus lebih mengenal ini, bukan kita yang sudah di atas 50 ini gitu. Jadi mungkin itu dari saya, sekali lagi selamat Pak, ada acara ini dan mungkin mudah-mudahan bisa berlangsung kemudian. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rizky. Sebelum nanti ke yang dari kebudayaan. Jadi bulan lalu misalnya Bu ya, ada 100 rombongan wisata berkunjung ke sini untuk wisata budaya. Mereka berkeliling dari lantai sini ke lantai 4 dan sebagainya. Tanggal 31 Agustus nanti ada lagi satu rombongan yang kebanyakan adalah siswa-siswa SMK ya, jurusan film. Jadi mereka punya program namanya kunjungan industri film gitu ya, setiap tahun. Nah itu kita hampir tiap bulan ada ya. Terus yang sudah surat masuk tanggal 9 September itu ada lagi. Jadi intinya tadi saya singgung Sinematek kebetulan oleh Menteri tahun 2008 Kemenparekraf waktu itu dinyatakan sebagai objek vital nasional. Kita sangat ingin Bu dan berharap itu, apalagi nanti dengan bantuan Ibu tadi juga jangan eksklusif, inklusif Pak Adi ya. Ya makanya kemarin mau menggelar di kafe, di apa gitu. Cuma memang kita mulai dari yang ada, yang kita punya untuk acara hari ini ya. Bahkan kita pameran pun di samping toilet Pak. Karena kalau kita 1 minggu pameran di lobi, nah lobi itu nanti sudah terlanjur disewa